Yoho, selamat datang di channel DOP Anime. Kepada nakama semua, silakan follow IG kami juga untuk mendapatkan info resmi dan terbaru dari kami. Yoho, channel ini sudah seperti terlihat channel yang entah kapan upload videonya. Sangat berbeda jika kita menengok pada Diskus OP dulu, yang mana di waktu dulu kita masih di Diskus OP, kami hampir mengupload video One Piece setiap hari pukul 5 pagi. Yap, di waktu subuh. Dan kemarin, kami sudah membuat postingan di komunitas channel ini ataupun di Instagram kami @diskusop bahwa kami berusaha untuk upload minimal seminggu 2 kali, pada hari Senin atau Selasa, dan yang kedua di hari Sabtu, yang tentunya akan upload di jam-jam pulang kerja, yakni jam 4 sore. Sehingga ketika kami tidak mengupload video di hari wajib tersebut, nakama bisa langsung komen atau langsung ingetin kami, "Bang, upload. Bang, video barunya mana bang?" Ya, semoga keinginan kami untuk bisa upload minimal seminggu 2 kali ini bisa langsung terlaksana untuk minggu ini dan seterusnya. Syukur-syukur kami bisa upload lebih dari 2 kali dalam seminggu. Di dalam postingan komunitas itu, ada seorang nakama yang berkomentar mengenai apakah Gecko Moria atau Doflamingo akan benar-benar direkrut oleh Kurohige. Sehingga itulah hal yang akan kita bicarakan. Jadi, selamat datang di Mega Teori DOP Anime. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Gecko Moria dan Doflamingo merupakan dua karakter yang memiliki keterikatan yang lumayan. Keduanya merupakan mantan Shichibukai, dan Doflamingo bersama dengan para pasifista membantai Gecko Moria pada saat perang Marineford. Kedua karakter ini merupakan karakter yang sangat berguna bagi Kurohige, entah dari segi pengetahuan maupun dari segi kekuatan buah setan. Kita mari coba menengok ke Gecko Moria. Gecko Moria adalah karakter yang mampu membuat pasukan zombie dengan cara mengambil bayangan seseorang dan menaruhnya pada mayat. Yang mana hal ini akan sangat berguna jika Moria membangunkan mayat-mayat dari makhluk yang memiliki daya fisik yang keras, seperti Ors contohnya. Untuk membuat antek-antek biasa atau membuat antek-antek super kuat pun, buah setan Moria ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Namun, kini kita hanya kembali pada Eiichiro Oda. Apakah mungkin Oda akan menggunakan buah setan Moria untuk membangkitkan makhluk-makhluk yang kuat? Atau justru hanya zombie-zombie biasa? Lalu dari sisi pengetahuan, Gecko Moria pernah bertarung melawan Kaido. Pertempuran mereka diceritakan dengan sesuatu yang rasanya sangat epik, atau setidaknya terasa seperti pertempuran yang lumayan dahsyat. Sudah banyak kami sebutkan dalam video-video kami bahwa Moria dikatakan mengetahui cara untuk mengalahkan Kaido. Ia berniat untuk membalaskan dendamnya yang karena itulah ia membangun pasukan zombie. Sehingga Kurohige, meskipun ia belum pernah bertarung melawan Kaido, ia dapat mengetahui kelemahan atau keunggulan mengenai bagaimana cara Kaido bertarung, atau apapun mengenai Kaido dari Gecko Moria. Kurohige bisa mengkorek informasi mengenai bagaimana sistem Wano Kuni, bagaimana caranya kabur dari Wano Kuni, bagaimana caranya memasuki Wano Kuni dari karakter yang bernama Moria. Lalu jika kita beralih pada Doflamingo, Doflamingo merupakan salah satu kaum naga langit. Meskipun Kurohige adalah orang yang memiliki pengetahuan seluas lautan, namun kami pikir setidaknya ada hal yang tidak ia ketahui, terutama mengenai kaum naga langit, mengenai Marijoa dan para Gorosei. Dan Doflamingo bisa menjadi karakter yang berguna. Doflamingo bisa saja bekerja sama dengan Kurohige untuk merealisasikan rencananya mengenai buah setan OP-OP Nomi bersama Kurohige. Atau Doflamingo bisa saja bekerja sama dengan Kurohige untuk menghancurkan tanah kelahirannya sendiri, yakni Marijoa. Dovi memiliki dendam yang besar pada kaum naga langit, karena kaum naga langit memperlakukan Dovi serta keluarganya dengan kasar setelah ayahnya memutuskan untuk tinggal bersama para manusia biasa. Bukankah selama Dovi kecil hingga sekarang, ia berada di titik dimana seperti tidak diterima di dunia manusia dan di dunia kaum naga langit? Backstory Dovi maupun Gecko Moria merupakan backstory yang bukan abal-abal. Jika Luffy memiliki Kid dan Law yang mana mereka berdua merupakan anggota Supernova, maka Kurohige bisa saja memiliki Dovi dan Gecko Moria yang mana mereka adalah mantan Shichibukai. Terlebih lagi, kami masih belum terlalu mengerti mengenai bagaimana kehidupan bajak laut Kurohige, karena pada saat arc Dressrosa, tepatnya di Colosseum itu, Barges pernah mengobrol dengan Kurohige melalui denden musinya bahwa
Barges agak sedikit ragu dengan Kuzan, yang mana pembahasan mengenai keraguan Barges ini ditepis oleh Kurohige. Karena dulu, bajak laut Kurohige juga agak ragu dengan Shiryu of the Rain. Kehidupan bajak laut mereka sepertinya hanya mengincar sisi kekuatan, kekayaan, ketamakan. Sepertinya, unsur kepercayaan adalah nomor kesekian di kehidupan bajak laut mereka. Mengenai Kuzan juga, selama cerita ini berjalan, Kuzan atau Aokiji diperlihatkan dengan sosok yang malas, diperlihatkan dengan sosok yang santai. Eiichiro Oda membuat sebuah persepsi yang unik antara Kuzan dengan Akainu. Akainu merupakan pemakan buah setan magma. Magma merupakan unsur yang sangat panas. Kita bisa langsung meleleh jika terus-terusan bersentuhan dengan magma. Namun, Akainu adalah seorang angkatan laut berhati dingin. Berbeda dengan Kuzan, Kuzan memiliki buah setan es. Namun, ia memiliki hati yang hangat. Kuzan merupakan orang yang pemalas, dan pertanyaannya hanyalah satu. Kenapa Kuzan masuk ke dalam bajak laut Kurohige? Kenapa Kuzan tidak masuk saja ke dalam bajak laut Shanks? Bajak laut Shanks dari awal cerita hingga sekarang, kemunculan mereka lebih banyak diperlihatkan dengan berpesta. Tujuan bajak laut Kurohige juga terlihat jelas bahwa mereka seperti ingin menguasai dunia. Mereka terlihat lebih kotor dibandingkan bajak laut Shanks. Jadi lagi-lagi, kenapa Kuzan masuk ke dalam bajak laut Kurohige? Dan apa benefit yang Kurohige dapatkan dari masuknya Kuzan atau Aokiji? Kami harap di masa depan akan diceritakan kenapa Kuzan malah masuk ke dalam bajak laut Kurohige dan bukannya masuk ke dalam bajak laut Shanks. Karena menurut kami, Shanks dan Kurohige merupakan dua karakter penting. Mereka merupakan dua karakter hebat dalam dunia ini. Di antara kita semua, tidak ada yang tahu mengenai apa yang dua orang ini rencanakan. Shanks dan Kurohige menunggu momentum untuk bergerak. Kurohige menunggu momentum menjadi Shichibukai untuk bisa bergerak ke dalam Impel Down. Lalu, ia menunggu momentum sekaratnya Shirohige untuk mengambil buah setan Gura-Gura no Mi. Dan Shanks, jika kita menengok dari perjalanan Shanks dari sebelum time skip hingga perang Marineford, ia bergerak untuk menghentikan momentum Kurohige. Ia bergerak menuju Shirohige dengan tujuan Shirohige menarik kembali es agar momentum Kurohige mengalahkan es tidak pernah terjadi. Yang mana jika hal itu tidak terjadi, Kurohige tidak akan jadi Shichibukai. Jika Kurohige tidak jadi Shichibukai, maka Impel Down tidak akan jebol. Masih ada banyak hal yang harus Oda jelaskan mengenai bajak laut Kurohige dan bajak laut Shanks. Kami harap di masa depan Oda benar-benar menjelaskan apa yang terjadi. Oda tidak mentrol kita semua, sebagaimana kita sudah menebak kesana kemari, membawa poin pendukung chapter ini dan itu hanya untuk menebak pesan apa yang dititipkan Marco pada Nekomamushi untuk Luffy. Dan ternyata, setelah kita menebak, berpikir hingga 7 keliling itu, pesan Marco kepada Luffy sangatlah sederhana, yakni Marco akan telat datang di Wano Kuni. Ini merupakan sungguh hal yang mengejutkan. Namun meski begitu, kami sangat menikmati setiap detik kami mencari informasi untuk mendiskusikan misteri-misteri One Piece, meskipun jawabannya sangat di luar ekspektasi. Sekarang kita kembali ke topik utama, yakni mengenai Gecko Moria dan Doflamingo. Mungkin ada beberapa nakama yang berpikir bahwa, Bang, jika pengetahuan Gecko Moria sudah diketahui secara keseluruhan oleh Kurohige, kenapa Kurohige tidak langsung membunuh Moria dan mengambil buah setannya saja? Alasan kami kenapa Moria tidak akan dibunuh di kemudian hari oleh Kurohige adalah karena Gecko Moria merupakan karakter yang telah lama menghilang dari cerita ini. Ia terakhir muncul di Arc Marineford. Ia mendapatkan spotlight ketika kemunculannya di chapter 925. Menurut kami, Oda tidak akan membuang karakter ini begitu saja setelah Moria dimunculkan dengan seperti ini. Terlebih lagi, dengan Moria yang join ke dalam bajak laut Kurohige, kita akan mendapatkan flashback sedih dari Moria mengenai bagaimana ia dulu sangat antusias dengan kematian sang raja bajak laut Goldie Roger, hingga ia bisa sampai berada di titik di mana melawan seorang Kaido. Dari arc Thriller Bark, hanya ada satu hal yang miris jika kita melihat sisi Moria, yakni seluruh krunya dibantai oleh Kaido ketika ia war di Wano Kuni. Yang karena itulah ia mengambil bayangan Luffy untuk ditaruh pada Oars untuk melawan Kaido. Untuk sekarang, Moria tidak akan mati di tangan Kurohige karena Moria merupakan villain yang dimana arc-nya pertama kali menyinggung nama Kaido dan Big Mom. Oda akan membuat karakter Moria ada harganya lagi di mata para pembaca setelah kita mengetahui bagaimana seluk-beluk karakter Moria. Untuk Doflamingo, kami yakin karakternya tidak akan berhenti sampai di sini. Setidaknya,
Dengan Kurohige yang memiliki dua karakter tersebut, ia sudah mengantongi pengetahuan atau informasi-informasi penting mengenai tempat-tempat yang memiliki kemungkinan akan terjadi wara besar-besaran, yakni Wano Kuni dan Marijoa. Jadi, itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Kami saat ini sedang mengadakan promo goods One Piece, yaitu t-shirt. Untuk desain dan harganya seperti yang tertulis pada slide video ini. Atau nakama bisa melihat desain lainnya pada katalog t-shirt kami pada nomor WhatsApp tertera. Untuk nakama yang berminat, silakan kontak nomor WhatsApp tersebut. Dan karena ini bukan pre-order, untuk nakama yang memesan akan segera kami proses. Dan mengenai cash One Piece, untuk hari ini terdapat potongan harga sebesar 50.000 dan promo gratis ongkir untuk seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sehingga bagi nakama yang berminat, nomor WhatsApp dan alamat websitenya akan kami taruh di kolom deskripsi di bawah. Masih banyak desain eksklusif yang dapat nakama lihat pada katalog WhatsApp kami. Jadi, kami di Openime, dan terima kasih banyak.